biasa narik, bisa narik, tarik mundur lagi, kasih celah. Itu saja, intinya itu. Ya. Jadi jangan dibuat menjadi suatu masalah yang hingga membuat perpecahan, pertengkaran di antara kita sesama nelayan, sesama warga Kluwut, semua yang saudara. Tapi kita cari solusi yang terbaik, yaitu kita saling menyadari bahwasanya sungai ini adalah dimanfaatkan untuk bersama-sama. Ya, kita harus bekerja menggunakan hati, bahwasanya orang lain juga akan memanfaatkan sungai ini. Ya, jadi mohon kiranya bagi para nakoda terutama yang menggerakkan kapal baik keluar masuk, untuk kita bisa introspeksi bahwasanya oh ya, jangan memaksakan bila mana tidak bisa melalui alur yang alhamdulillah kita pada hari ini masih diberikan kenikmatan sehat, kenikmatan panjang umur. Kalau nggak dikasih sanksi untuk tahun depan kita kayak masuk lagi. Ya. Makanya saya ingin yang menghambat perjalanan kapal kecil harus terkena sanksi. Tapi itu sanksinya terserah Mas Wari mau lihat gimana. Nantinya apa? Nanti oke, masukan dulu ya. Soalnya kalau nggak dikasih sanksi tetap orang tahun depan itu akan kayak gitu lagi. Bisa keluar juga, artinya tidak akan yang bisa melakukan kita sadar bersama-sama. Ya. Kita butuh kesadaran bersama-sama agar jalannya tertib dan kondusif. Lah, yang harus dikasih sanksi yang mana? Yang terakhir ini yang kena sanksi. Gitu loh. Kalau memang ia menutup jalan, jadi yang harus yang kena sanksi yang ini. Berarti kalau memang suatu usulan yang baik harus ada tamengnya. Iya. Tamengnya apa? Yaitu perdes. Perdes. Ini adalah atas usulan, atas musyawarah. Pak Lurah pun tidak bisa semena-mena menjatuhkan sanksi kepada si pelanggar. Karena apa? Bila mana dulu sampai kok menjatuhin sanksi, ya kan dalam hal apa kepentingannya? Iya. Lemah. Makanya kalau toh memang harus dituangkan dalam suatu peraturan desa, berjalan kalau nggak dikasih sanksi untuk tahun depan kita kayak masuk lagi. Ya. Makanya saya ingin yang menghambat perjalanan kapal kecil harus terkena sanksi. Harus berpikir yang positif. Ya, kita bekerja jangan hanya menggunakan otak untuk mengendalikan emosi, tapi gunakan hati. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita hanya bekerja menggunakan otak, yang terjadi emosi, hawa nafsu. Tapi kalau kita bekerja menggunakan hati, insya Allah kita bisa tenggang rasa, toleransi dengan adanya fasilitas yang cukup minim di wilayah kita di Sungai Kluwut ini. Kita jangan memaksakan diri. Ya, intinya dengan adanya penumpukan kapal yang sedemikian banyak hingga menutup alur pelayaran, itu satu-satunya jalan harus dievakuasi. Bagaimana caranya? Yaitu yang di luar kita tarik keluar, ya kan? Yang di dalam kalau memang tidak bisa ditarik keluar, ditarik mundur. Ya, jadi alur pelayaran itu akan terbuka bareng satu atau dua kapal. Jadi kapal kecil juga nggak terganggu, ataupun kegiatan lain, nelayan lain yang akan berlalu lalang tidak terganggu. Jadi kita utamakan hati kita untuk merasakan, ya, untuk merasakan. Ya, karena apa? Sungai adalah milik kita bersama, bukan hanya milik satu dua orang. Ya, jadi kalau toh sekiranya memang satu kapal ini sudah sesek, sudah tidak ada celah, jangan memaksakan diri untuk masuk, karena justru akan menghambat dan memperlambat pekerjaan jenengan. Dikandung maksud, oh ya saya pengen duluan, padahal di depan itu kandas. Dengan kandasnya kapal jenengan, maka akan menghambat kegiatan yang lain. Kalau toh mau ditarik, kapal kecil nggak bisa keluar, yang mau narik siapa? Kan itu. Jadi solusinya mudah, yaitu kita harus evakuasi. Dari depan yang di muara kita evakuasi keluar. Kalau toh memang tidak ada kapal kecil dari dalam yang bisa keluar, kita harus ambil kapal dari Pulau Lampas. Sewa kapal Pulau Lampas untuk evakuasi narik keluar. Tapi yang udah di dalam, kalau kapal-kapal kecil kayak Aceh dan lain sebagainya yang biasa narik, bisa narik, tarik mundur lagi, kasih celah. Itu saja, intinya itu. Ya. Jadi kalau kita sudah bisa menemukan ramuannya untuk membuat suatu benang kusut bisa terurai, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Saya rasa itu kira-kira apa yang saya sampaikan. Jadi hal ini jangan diperuncing, jangan diperbesar, jangan dibuat menjadi suatu masalah yang hingga membuat perpecahan, pertengkaran di antara kita sesama nelayan, sesama warga Kluwut, semua yang saudara. Tapi kita cari solusi yang terbaik, yaitu kita saling menyadari bahwasanya sungai ini adalah dimanfaatkan untuk bersama-sama.
ya kita harus bekerja menggunakan hati, bahwasanya orang lain juga akan memanfaatkan sungai ini. Ya, jadi mohon kiranya bagi para nakoda terutama yang menggerakkan kapal baik keluar masuk untuk kita bisa introspeksi bahwasanya oh ya jangan memaksakan bila mana tidak bisa melalui alur yang sempit itu. Kira-kira demikian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Bila taufik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menurut cara yang ketiga yaitu mana biar kasih jalan buat nelayan kecil, gitu loh. Maksudnya yang dimaksud yang diharapkan nelayan kecil seperti itu. Jadi biar nelayan kecil ini tetap bisa jalan, tolong dikasih jalan. Gitu loh maksudnya. Jadi kalau nggak dikasih aturan seperti itu, tetap aja seperti ini kejadiannya tetap. Ada kepuasan, itu nelayan kecil nggak bisa lewat. Lah, yang harus dikasih sanksi yang mana? Berarti yang terakhir ini yang kena sanksi. Gitu loh. Kalau memang ia menutup jalan, jadi yang harus yang kena sanksi yang ini. Berarti kalau memang antara nelayan kecil dan nelayan besar, nelayan kecil juga saudara kita, nelayan besar punya kita, gitu loh maksudnya loh. Itu yang perlu mengutip dari Pak Jupri, Pak Lurah, berarti ini kan kembali kepada diri masing-masing juragan dengan nakodanya, punya cara perintah dari juragan dengan nakodanya. Ini satu cara yang tadi disampaikan oleh Pak Jupri, akan nakodanya ini untuk mengatasi persoalan yang sudah merapat seperti itu. Kalau kita dipaksakan ke utara, nggak mungkin. Kemarin saya sudah menghimbau Pak Lurah memberikan arahan yang tadi disampaikan kepada Pak Jupri itu sama, tapi kan belum ada. Ya, dari Perdes. Langsung miki sih gambaran aku kan kono sana. Ya kan kapal dia kasih jalan, Sementara berapa meter lah untuk kasih jalan, bukan ditarik ke sana sampai ke rumah buka. Iya, kalau yang kecil tidak bisa bergerak, mereka juga akan kebutuhannya akan menambah. berhambat. Ya, sing jelas mungkin utangnya nambah. Ya toh. Nah, maka dari itu tidak perlu kita tunjuk hidung siapa yang punya, sadar diri, perintahkan nakoda, perahu mundur, ya kan, boleh tukang tarik, aceng, wanur, siapapun lah, ya kan sih, tarik mundur kalau memang harus mundur. Kalau bisa maju, ya maju. Saya rasa itu kira-kira solusi terbaik saat ini adalah hanya mengevakuasi penyumbatan kapal yang ada di alur pelayaran. Dengan tak penuh 100.000 atau 200.000 tidak selesai. Dan kok misalnya bunga belakangnya gitu kalau ya. Hari tahun ini ada. Iya, kayak gitu ya. Nyontak terbaca. mana? Motor. Kita sana lewat mengarah ke menutup sana sini sana. Assalamualaikum. Ya, dapat jelajah informasi jelajah Desa Brebes. Sekarang saya dengan Pak Zumri dari Satpol Air ya Pak ya. Gimana hasil mediasi pertemuan antara nelayan kecil dengan nelayan besar? Kondusif apa ribut tadi Pak Zumri? Alhamdulillah, mediasi berkaitan dengan keluhan nelayan kecil yang mana alur pelayaran yang tertutup berjalan lancar, aman, tertib, kondusif dengan kesepakatan bahwasanya kapal gede yang merasa menutup alur pelayaran di Sungai Glebut akan segera dievakuasi untuk ditarik mundur, memberikan ruang untuk kapal kecil, nelayan kecil untuk bisa lewat bekerja melaut. Kira-kira itu, dan kapal kecil pun tidak mendukung ya. Kapal kecil pun mendukung program kesepakatan tadi bahwasanya untuk segera dievakuasi, dan nelayan kecil hanya menuntut untuk minta dibuka ruang alur. Nggak ada tuntutan lainnya. Yang jelas ini kondusif ya Pak. Yang jelas kondusif, aman, tertib, terkendali, akan berjalan dengan baik. Tapi kalau soal beda pendapat tadi wajar ada ya, tapi secara umum kondusif ya. Secara umum kondusif. Dan ke depan nelayan kecil mengendaki bahwasanya bila mana ada kapal gede yang menutup alur akan minta diberikan sanksi. Kira-kira itu. Oke.
entah itu sanksi administrasi atau sanksi apa ya. Yang jelas tadi ada kesepakatan antara yang besar ya. Oke, sahabat Jelajah Informasi, ini Pak Zumri salah satu elemen dalam mediasi tadi dari unsur Satpol Airut ya Pak ya, yang sangat menjaga kondusivitas ketika ada masalah-masalah yang sifatnya kasuistik seperti ini ya Pak ya. Dan alhamdulillah Pak Zumri ini nelayan Kluwut sudah lama mengenalnya Pak ya. Dalam segala apapun, apalagi ada masalah, beliau selalu hadir. Dan alhamdulillah tadi mediasi dihadiri Pak Zumri yang menjadi acuan oleh masyarakat, khususnya nelayan kecil dan nelayan besar, dan hasilnya alhamdulillah kondusif dan ada terjadi kesepakatan. Oke, terima kasih Pak Zumri. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan kita pulang sama dari Pak Angkatan Laut nih. Dari mediasi tadi apa ya, alhamdulillah berjalan dengan baik. Dan saya diantar ojek sama dari Pos Al di Kluwut Pak.